ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun, ayah itu adalah tanda-tanda kebesarannya Allah, tanda-tanda atau bukti kekuasaannya Allah. Ya. Wa ayatul lahumu ini artinya lahum bagi mereka. Wa ayatul lahumul lailu. Lailu itu adalah al-lail, lail itu artinya malam, ya. Naslahu itu kata aslinya itu berarti menguliti atau melepaskan perlahan, ya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu, ya. Naslahu minhun naharo, minhu dari anharo, nahar itu artinya terang jelas. Kalau di bahasa Arab ini artinya siang. Muzlimun dari kata dhalama itu artinya kegelapan yang total. Oke. Tadi naslahu dari kata salakho itu artinya kayak ngulitin kayak ini loh, kayak mencabut kulit dari mencabut kulit dari dagingnya, mencabut perlahan. Jadi makanya kan emang pergerakannya siang dan malam itu perlahan, nggak langsung ekstrim gitu, ya. Kita ulang lagi. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun dan suatu tanda bukti lahumu bagi mereka, lail adalah malam. Naslahu kami tanggalkan minhun naharo darinya, kami tanggalkan siang darinya, faidahum mudlimun, maka seketika itu berada dalam kegelapan. Ini adalah, ayat ini tuh sangat presisi secara ilmiah. Kenapa? Nanti ayat 37 sampai ayat 40 ini berbicara tentang ciptaannya di langit, serta dampak dan manfaatnya dari ciptaan tersebut. Ya. Jadi ayat 37 sampai 40 ini ceritanya tentang bagaimana siang dan malam ini terbentuk, dan bagaimana matahari dan bulan ini bergerak, beredar sesuai dengan porosnya. Nah, kita tahu waktu dulu belajar ilmu IPA kayaknya ya, IPA, masuk fisika kayaknya. Ilmu pengetahuan modern itu menjelaskan bahwa bumi berotasi pada porosnya. Berapa lama dia berputarnya itu plus minus 24 jam. Sebetulnya 23 jam lebih berapa lah, pokoknya tinggal dikit lagi ke 24 jam. Makanya terjadi perbedaan hitungan, ya. Jadi setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat, Februarinya sampai 29 hari, sedang 4 tahun ya. Kalau di sebelum 4 tahun itu cuma 28 hari. Itu adalah kayak akumulasi dari kelebihan 23 jam yang menjelang 24. Jadi 23 jam lebih berapa gitu. Nah, lebihannya itu masuk di tahun kabisat. Ya, secara garis besar satu putarannya itu kurang lebih 24 jam. Siang dan malam bukan datang bergantian secara instan, tapi kayak ada ritmenya. Kan kalau kita perhatikan dari kemarin sunset itu kan nggak langsung gelap gitu kan. Pertama cahayanya kemerah-merahan gitu. Sebelum cahaya kemerah-merahan itu
rada-rada redup gitu. Terus kemerah-merahan ini adalah tandanya maghrib, sholat maghrib. Gitu. Dahulu ketika jam belum ditemukan, ya, jadi patokannya apa? Ya patokannya adalah tanda-tanda itu. Tanda kalau maghrib berarti merah, masih merah-merah gitu. Jadi kalau udah nggak ada merah-merahnya itu udah bukan waktu maghrib lagi sebetulnya. Sudah waktunya isya. Terus subuhnya kapan? Subuhnya adalah ketika matahari belum terbit. Jadi baru mau on the way terbit. Kalau sudah terbit itu udah bukan subuh lagi, itu udah masuk ke syuruk jadinya. Ya, udah masuk ke syuruk. Terus waktu zuhur kapan? Waktu zuhur adalah ketika matahari sudah ada di atas kepala persis, maksudnya lurus, garis lurus gitu. Kalau asyar apa? Nah itu udah ada kisi-kisinya. Jadi nggak punya jam pun nggak masalah. Nggak punya masalah. Nggak masalah. Nah, kesesuaian luar biasa dengan kata naslahu. Naslahu itu kan tadi artinya apa? Dari kata salakho. Salakho itu artinya dikuliti. Dikuliti itu secara perlahan, nggak langsung juk gitu kan. Dikupas perlahan oleh rotasi bumi. Makanya ada kayak perguliran waktu dari waktu fajar, terus pagi, terus matahari sepenggalahan, matahari itu pas di kepala, terus nanti senja, malam gitu. Jadi pergantian ini tidak mendadak. Kenapa? Karena bukan pergantian ini bukan hanya sekedar pergantian dari redup terus ke gelap gulita banget terus agak terang terus jadi terang banget enggak. Tapi ini ada hubungannya dengan temperatur bumi. Jadi kalau pergantiannya ini mendadak sudah pas di temperatur buminya ekstrim. Apalagi yang eh, apa namanya rusak, makhluk makhluk hidup udah pasti nggak bisa bertahan ya. Terus ekosistem udah pasti runtuh ya karena apa eh, makhluk hidup itu kan ada siklusnya ya. Jadi yang paling gampang ini deh, pohon. Pohon itu kan ada siklus ya kan. Pada waktu siang hari, waktu terang benderang, tumbuhan-tumbuhan ini yang punya klorofil ini dianggapnya mereka sebagai kitchen, dapur. Mereka memasak makanannya. Memasak makanan butuh apa? Butuh sinar matahari mereka. Butuh butuh oksigen untuk butuh oksigen untuk memasak. Salah, butuh CO2 untuk memasaknya. Lalu nanti dia mengeluarkan oksigen. Tuh. Makanya kenapa kalau siang hari kita tiduran di bawah pohon itu seger banget karena saat itu tumbuhan lagi aktif-aktifnya memasak. Aktif-aktifnya memasak outputnya itu adalah salah satunya selain zat makanan, maksudnya energi untuk tumbuh itu, dia juga menghasilkan O2, makanya sejuk banget. Dan ketika malam hari, proses masak-memasak tutup, dapurnya tutup, tidak ada kegiatan masak-memasak karena nggak ada matahari. Nggak ada yang dia lakukan justru saat itu mengambil oksigen yang ada di situ dan mengeluarkan CO2. Makanya kalau malam nggak boleh tidur di bawah pohon. Ya orang bukan hanya kerasukan. Sebetulnya karena ya itu tadi kita rebutan oksigen dengan pohon. Kalau kalau itu pergantiannya dadakan, kebayang nggak sih? Lagi asik-asiknya masak ya kayak kita lagi tiba-tiba lagi asik-asiknya masak ya di dapur lagi ribet tiba-tiba um, tiba-tiba mati lampu itu aja tiba-tiba mati lampu ya lagi masak siang ya kalau nggak malam deh lagi malam tiba-tiba mati lampu total nggak bisa ngelihat apa-apa itu aja udah pada jatuh itu mungkin piring dan lain sebagainya udah nggak mood lagi masak udah ini nah itu pun yang terjadi pada tumbuhan dia nggak bisa otomatis switch itu nggak bisa ya gitu ya makanya tadi Allah bilang um, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun.
Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam kami tanggalkan siang darinya, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi dibilangnya itu tanggalkan, lepaskan. Jadi Allah tidak berkata malam datang, tetapi siangnya dilepaskan, naharnya, cahayanya dilepaskan perlahan. Jadi kalau sudut pandang dari bumi yang berotasi itu bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi ya, tapi siapa yang bergerak? Si bumi berotasi plus dia mengelilingi matahari. Itulah kenapa ketika kita siang di sini, maka di bumi belahan lain, di Eropa, di Amerika, dia terang benderang. Karena itu ada. Ini keren ya, Masya Allah, di Al-Quran itu dijelaskan secara ini. Al-Quran itu bukan buku sains, tapi Al-Quran adalah kayak, apa ya, kalau buku sains kan, ingat, sains pengetahuan itu kan berkembang kan. Ada revisi, ada revisi, ada revisi. Mungkin dulu zamannya Galileo Galilei disebutnya itu apa tidak sedetil sekarang bahwa matahari sebagai pusat tata surya itu tidak disebutkan. Tapi lama-kelamaan pengetahuan mengikuti, oh ternyata matahari pusat tata surya dan bulan itu dia tidak punya cahaya sendiri, dia tidak punya sinar sendiri, tapi dia punya cahaya pantulan dari matahari. Nah, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini kedudukannya lebih, dia adalah kayak di surah Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya sehingga tidak menjadikan bengkok. Jadi ini kayaknya sumber dari segala sumber pengetahuan. Asalnya dari Al-Qur'an. Ya, dan pengetahuan itu makin ke sini mereka makin ternyata ini semua ada di dalam Al-Quran. Dulu nggak ada yang tahu kenapa kita wal jibala autada. 1400 tahun yang lalu disebutkan wal jibala autada. Wal jibala autada, apa coba? Dan gunung sebagai pasak. Pasak itu apa? Kalau pasak, tahu ya, pasak itu yang kalau kita bikin tenda, ya biar tendanya nggak goyang-goyang atau terbang, maka talinya itu di, 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 di diikat-ikat ke pasak. Pasak itu bisa berupa kayu atau besi yang panjang. Nanti dipasak di dituncelpin ke dalam tanah sampai ketinggian tertentu biar apa? Biar kuat, biar tidak goyang-goyang. Nah, itu konsep itu akhirnya para ahli geologi mereka menemukan, oh ternyata memang benar Jibal itu adalah autada. Kenapa? Karena cuman sepertiga dari tinggi gunung yang terlihat di atas permukaan bumi. 2/3-nya ada di mana? Ada di bawah permukaan bumi. Itu yang disebut pasak. Berarti kalau pasak itu dicabut atau terjadi apa-apa dengan pasak itu, maka bumi ini bergoncang hancur-hancuran. Pernah terjadi? Pernah. Sebelum kiamat dulu pernah ada. Alhamdulillah saya belum hidup. Cuman menurut sejarah, pada waktu Gunung Krakatau meletus, apa yang terjadi? Itu goncangannya kemana-mana. Bahkan abunya sampai kemana-mana. Karena dia emang tinggi banget. Cuman tingginya lebih banyak ke bawah. Ya, sampai di negara tetangga juga kena imbas. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم muslimun. Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang darinya, maka seketika mereka berada dalam kegelapan. Oke, kita masuk ke ayat 38. Nah, 38 ini tak kalah menarik. Dijelaskan si keberadaan si Syamsu sama si Komarnya ini gimana? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dijelaskan wasyamsu wasyam. Apaan? Saya pull dulu.
Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu dan matahari tajri. Tajri itu uh, itu dari asal katanya jari, itu artinya bergerak terus-menerus, mengalir, tidak diam, berjalan. Limustaqorrillaha, itu dari mustakor asal katanya korro ini artinya tempat menetap sementara atau titik tujuan atau batas waktu keberadaan atau bisa juga menyebutnya itu garis edar, poros. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan pada tempat peredarannya. Mustaqor. Zalika, demikianlah, itulah takodiru itu dari kata kadar itu adalah pengukuran yang presisi. Dzalika taqdirul azizi, yang maha aziz, yang maha perkasa, al-alim, dan maha mengetahui. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada tempat edarnya, pada garis edarnya. Demikianlah taqdirul azizil alim. Ketetapan dari yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ini ada fakta ilmiah modern lagi, baru diketahui abad ke-20. Pada 1400 tahun yang lalu, bayangin, nggak ada yang tahu kenapa kok turun ini, karena dulu belum ada teleskop, belum ada ilmu astronomi gitu kan. Galileo Galilei juga belum hidup mungkin ya. Nah, dari kata ini, dari ayat ini akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata matahari tidak diam. Matahari yang kita lihat di atas itu dia tidak diam. Matahari itu berotasi juga pada porosnya. Dan plus matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Milky Way. Kecepatannya berapa? Wow, kecepatan ini unbelievable. Kenapa? Kecepatannya 220 km per detik. Saking cepatnya kita nggak bisa ngelihat dia bergerak. Dan kecepatan berotasinya segitu. Terus satu putaran galaksi, dia memutari galaksi itu, satu putarannya sama dengan 225 juta tahun. Selama itu. Kata tajri di sini, tajri ini berjalan, membantah kepercayaan kuno. Dulu Yunani kuno menganggap, oh ini nanti kita kayak nyambung ke pelajaran sejarah yang dulu tuh yang tentang Yunani, Romawi, Mesir kuno gitu. Itu Yunani kuno menyebut bahwa matahari itu diam. Diam. Tapi ternyata Al-Quran bilang matahari itu bergerak. Pada waktu ayat ini turun, nggak ada yang ngerti konsep ini. Matahari bergerak gimana sih, jelas-jelas diem kayak gitu. Tetapi ternyata pengetahuan modern, ya sudah ada teleskop dan lain sebagainya, akhirnya tahu bahwa oh, ternyata matahari ini bergerak. Terus kalau untuk tahu kecepatannya gimana? Itu karena penelitian dari para saintis. Kata mustakor ini juga mengisyaratkan mustakor, korro ini adalah kayak pemberhentian sementara gitu. Ya, garis edar. Ini menunjukkan bahwa matahari itu tidak abadi. Akan berhenti pada waktu yang Allah tentukan. Kapan matahari berhenti? Matahari akan berhenti ketika hari kiamat. Kalau tiba-tiba lagi muter gitu, tiba-tiba berhenti. Udahlah, itu waktunya kiamat. 37 sama 38 ini relate ya. Nanti ya
sampai 40 sih relate-nya, cuman ini bisa dijelaskan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu matahari dan matahari tajri berjalan di mustaqarril laha di tempat edarnya atau beredar di tempat edarnya. Dzalika taqdiru, demikianlah ketetapan Allah Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi ayat 37 dan 38 ini ya, ini mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang vital untuk kehidupan manusia atau kehidupan di bumi secara umum. Malam dan siang ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proporsi yang seimbang. Malam dan siang berkaitan dengan perputaran bumi pada porosnya yang memerlukan waktu kurang lebih 24 jam. Ya, ayat ini mengilustrasikan bumi dalam keadaan gelap, dan memang bumi adalah planet yang tidak bercahaya. Cahaya dapat dari mana? Siang itu ketika permukaan bumi di suatu wilayah menghadap ke matahari, maka wilayah tersebut mendapat sinar matahari, sehingga wilayah tersebut dalam keadaan siang hari. Dia yang kena, ya, kalau bola dunia itu globe, ya, kalau dia dihadapkan, kita bisa bikin percobaan sendiri pakai lampu. Jadi kalau ini yang punya anak seru nih, ini ada lampu, ada bola, nggak usah pakai bola dunia globe, pakai bola biasa, ya. Tapi mungkin di bolanya itu ada ditulisin, ada buletannya, karena ada bola yang polos yang harganya cuma 30 ribuan itu. Ada tulisin Indonesia, Amerika, dan lain sebagainya. Indonesia sama Amerika itu belakang-belakangan. Jadi ketika bagian bola Indonesia yang ditulisin Indonesia itu menghadap ke lampu, maka yang sana gelap. Gitu. Pas gelap-gelapan nih, lebih seru lagi. Ya, jadi lamanya waktu siang ini, balik lagi, lamanya waktu siang ini tergantung dari posisinya si bumi ini ada di mana, ya, ada di bagian mana, di kutub mana. Jadi karena ini berhubungan dengan garis edar terhadap matahari, ya. Di wilayah Khatulistiwa lamanya siang. Khatulistiwa kita dulu pernah belajar ya, bumi Khatulistiwa di mana sih, Kalimantan ya, kalau salah, yang ada garis Khatulistiwanya itu. Di wilayah Khatulistiwa lamanya siang itu sekitar 12 jam. Terangnya itu sekitar 12 jam. Bumi terus berputar pada porosnya, gerakan rotasi sembari mengelilingi matahari, matahari itu gerakan revolusi. Kalau bumi rotasi, si matahari geraknya itu namanya revolusi. Ketika wilayah tersebut tidak lagi menghadap matahari, maka wilayah tersebut tidak mendapatkan sinarnya. Jadinya malam. Nah, jadi lamanya siang dan malam itu beda. Kalau kita di Indonesia nggak terlalu ngerasain, perasaan mah ya udah ada dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, udah itu 12 jam. Tapi di bumi belahan lain, terutama di kutub, bahkan di kutub itu kesannya tuh kayak nggak ada malamnya, tapi dingin banget. Makanya saudara-saudara Muslim kita yang tinggal di daerah yang dingin banget, kalau kayak salah satunya kayak Norwegia ya, ada negara-negara tertentu yang siangnya itu bisa 20 jam. Jadi kalau puasa, dia tuh maghribnya tuh 20 jam. Dari fajar ke maghrib itu jaraknya 20 jam. Bayangin, satu hari kan cuma 24 jam ya. Jadi 4 jam sisanya itu dia gunakan untuk, bayangin, untuk untuk buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat dan lain sebagainya, sahur pula dalam 4 jam itu, terus puasa lagi. Makanya banyak, tapi ada juga
kayak fatwa ya Muslim sana, ya udah ikutin aja sama waktu terdekat, waktu dari negara terdekat. Tapi banyak juga Muslim di sana yang masih menjalankan benar-benar 20 jam. Wow, that's amazing. 20 jam. Kebayang aja, kita aja yang cuma 12 jam. Kadang-kadang malah kurang dari 12 jam ya waktunya itu katasannya. Karena jam 6 kurang tuh udah, enggak sih, tetap lebih sih ya. Kita kan palingnya dari jam setengah 5 ya, setengah 5 sampai setengah, ya jam 6 kurang ya, udah 12-13 jam. Itu aja berasanya udah kayak berat banget kan. Nah, mereka di sana 20 jam. Ya. Adanya waktu siang dan malam serta perbedaan lama siang dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan bumi, gerak rotasi dan revolusi. Ya, gitu. Jadi pada ayat 38 Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa matahari pun bergerak nih. Matahari yang besarnya sekitar 1.000.000 kali lipat bumi itu bergerak di angkasa yang begitu luas dan dalam keadaan yang sangat presisi, teliti dan teratur, seperti bumi bergerak pada garis edarnya. Bumi bergerak pada garis edarnya mengelilingi matahari, matahari pun bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, Milky Way. Jadi pada ayat tajri ini biasa digunakan untuk menunjukkan perjalanan cepat sesuatu yang memiliki kaki. Jadi kayak berlari, tajri. Nah, ia juga digunakan untuk menunjuk perjalanan sangat jauh yang ditempuh dalam waktu yang singkat. Nih, tahu nggak sih kecepatan bumi berotasi itu sekitar 1.670 km per jam. Melebihi kecepatan pesawat jet komersial yang sedang terbang. Jet komersial itu berapa? Ya, jet itu sekitar 700 sampai 800 km per jam. Terus, itulah kenapa ya kita kalau naik pesawat lebih cepat daripada naik mobil gitu, dari sini Jogja. Berapa kecepatan bumi mengelilingi matahari yang perjalanannya memakan waktu 1 tahun pergeliling satu orbit itu, ternyata kecepatan orbit bumi ini jauh lebih cepat dari kecepatan rotasinya. Berapa? 110.000 kilometer per jam. Iyalah, karena matahari itu gede banget, 1 juta kali dari besarnya bumi. Jadi jauh lebih cepat dari kecepatan orbit bumi. Karena apa? Namun karena luasnya galaksi Bima Sakti, matahari ini memerlukan waktu rata-rata selama, nah matahari juga berputar ya, jadi semuanya berputar. Waktu rata-rata selama 226 juta tahun untuk sekali putar. Kita yang menghuni bumi ini tidak merasakan berbagai gerakan cepat itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah merancangnya dengan sempurna dan membuatnya selalu dalam keadaan seimbang. Masya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala ini maha perkasa, maha mengetahui dan maha sempurna. Ini benar-benar dibuat secara presisi. Dan ayat 38 ini ditutup dengan 2 sifat Allah. Al-Aziz, maha perkasa, dan Al-Alim, maha mengetahui. Ini tuh kayak nunjukin pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap benda langit. Benda langit ini tuh kayak keren banget. Nggak ada yang bisa mengatur sekeren ini. Ya. Dan semua dijadikan memiliki kadar, takdir, serta sistem tertentu yang teliti. Gara-gara keteraturan alam ini, maka ya kita bisa hidup seperti ini. Bayangin kalau tidak teratur geraknya. Kita yang di atas juga goyang-goyang. Nah, ini kayaknya keren juga nih kalau kita Majelis Sukabakti piknik bareng ke Planetarium Jakarta. Planetarium udah buka ya nih, Bu. Jadi kalau yang mau lihat bagaimana pergerakan bumi, bulan, matahari, ya, rotasi bumi kayak mana, terus buminya gimana memutari matahari, mataharinya bergerak kayak mana, ke Planetarium Jakarta. Tapi mungkin kayak musim liburan penuh banget kayaknya ya. Orang-orang juga mau lihat, karena ini baru banget. Terakhir kali kayaknya ke Planetarium puluhan tahun lalu, ketika masih sekolah. Sebetulnya beberapa tahun itu udah sempat balik ke tim untuk mengecek apakah planetarium buka, ternyata udah nggak buka. Udah nggak
Udah nggak buka ya setelah tidak buka lama. Ya bukanya tuh cuman buat kayaknya buat ngecek hilal, buat ngecek kapan masuk Ramadan atau tidak, kapan masuk Idul Fitri atau tidak, itu aja. Selebihnya tidak. Oke, Insya Allah. Kita masuk ke ayat 39. Ini lebih keren lagi. Ini keren banget. Aduh, seandainya. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Wal qamaro, qamaro bulat juga, lebih kecil nih daripada matahari. Wal qamaro dan bulat, qadarnahu itu dekodaro ya, tetapkan. Kami tetapkan qadarnahu dan bulan kami tetapkannya, kami tetapkan baginya manazila itu manzila itu tempat singgah bertahap, manzil. Hatta ya kita kayak rest area ya, mereka itu adalah tempat ya poros, manzila itu adalah poros. Hatta hingga ada kal urjuni. Kalau ada kaf harokat fathah itu artinya seperti al urjuni itu adalah tangkai kurma yang melengkung. Pernah lihat pohon kurma ya di TV lah atau di YouTube gitu. Itu kurma ya pohonnya kayak pohon kelapa ya. Ya mirip-mirip kayak pohon kelapa, pohon sawit. Ketika si kurma itu menua, ya bobot masanya si kurma tentu lebih besar ya dibandingkan ketika kurmanya masih kuncup, masih muda. Maka tandan kurmanya itu jadi kayak melengkung. Kenapa? Keberatan si kurma. Ya, melengkung. Kal urjunil qadim. Qadim itu artinya tua, kering, mengecil. Ya. Kal urjunil qadim. Kenapa kok dibuat perumpamaannya adalah kurma? Nah, karena dulu target bicaranya, target dakwahnya Rasulullah SAW adalah orang Arab. Ngertinya kurma. Jadi yang bisa, kan dulu belum ada teleskop ya. Jadi untuk menjelaskan, oh bulan tuh nanti bentuknya lama-lama kayak kurma melengkung. Kayak tangkai kurma yang melengkung. Kurma tua yang melengkung. Nah itu ya lebih mudah daripada bayangin yang lain. Nah ini adalah tentang bagaimana fase bulan. Nah, kalau tadi kita tahu bahwa bumi berotasi pada porosnya juga muterin matahari, matahari berotasi pada porosnya juga dia muterin galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti. Nah ternyata bulan pun muter. Bulan ini adalah satelitnya bumi ya. Bulan itu pun mengorbit bumi, muterin bumi. Berapa? Ya, sekitar 29,53 hari. 295 ya, makanya kan kita ada dua kalender ya, ada kalender Hijriah, kalender dan kalender Masehi. Kalender Hijriah itu didasarkan pada perhitungan Komariah, pada perhitungan bulan. Bulan mengorbit bumi 29,53 hari, makanya kalender Hijriah itu harinya, jumlah harinya ada 29 sama 53. Apa? 29 dan 30, apa kok jadi 53? 29 dan 30. Cuman itu ya, 29 sama 30. Nggak ada yang 31 apalagi 28. Ya, itu. Kalau kalender Masehi itu ini beda-beda. Ada 28 atau 29 di Februari, selebihnya 30 dan 31. Ya. Dan sini juga menggambarkan bahwa ternyata orbit bulan itu punya orbit, punya manzilah. Orbitnya ini bentuknya elips ternyata. Dan plus bulan ini tidak bercahaya sendiri, tidak punya sinar. Cahayanya bulan ini numpang dari matahari. Sinar matahari yang dipantulkan. Ini juga sekaligus menggambarkan fase bulan ya. Fase bulan itu nanti dari hilal
Coba deh liatin ya pas awal bulan. Berarti ngelihatnya Bunda bukan awal bulan Masehi, awal bulan Hijriah. Kalau ada punya kalender Hijriah ya. Nah, itu lihat deh. Pada waktu awal itu menjelang awal terutamanya, menjelang awal tuh hilal. Hilal itu cuman kayak titik doang. Bulannya nggak kelihatan. Lama-lama membesar, dan di tengah-tengah, di tanggal 15 itu adalah bulan purnama. Bulannya bulat sempurna. Bulan purnama. Tanggal 15. Pasti tanggal 15. 15 Hijriah, bukan tanggal 15 Masehi kalender. Kalender Masehi. Terus lama-lama setelah bulat sempurna, dia mengecil, 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 sampai akhirnya menyusut kembali. Nah, pas di menyusut kembali, balik lagi ke titik. Nah, kal urjunil qadim, seperti al urjunil qadim adalah tangkai tangkai apa tadi? Tangkai kurma yang sudah tua itu kan bentuknya melengkung kayak sabit. Ya. Bulan sabit tua itu emang gitu, tipis, melengkung, kekuningan. Itu mirip kayak si tangkai kurma yang tua. Ya. Deskripsi visual itu sangat akurat jadinya. Ya. Jadi dari kecil, dari hilal, terus lama-lama membesarnya itu ya dari ini sabitnya lama-lama besar, besar, setengah lingkaran sampai akhirnya lingkaran sempurna di tanggal 15. Terus lingkaran sempurnanya itu circle siklusnya lagi mengecil, 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 terus jadi bulan sabit tua, terus akhirnya hilang. Nah, dari wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dampak langsungnya apa? Adanya perhitungan kalender Hijriah. Kita bisa menentukan hilal kapan Ramadan, kapan puasa, kapan haji, dan lain sebagainya. Terus nanti juga pasang surut. Ya, nanti saya jelaskan juga bagaimana kok ada perbedaan sistem hisab dan rukyah. Kenapa ada perbedaan penentuannya. Nah, dua-duanya itu benar, ada dalilnya, dan dua-duanya itu sahih. Terus kita pilih mana? Ya pilih menurut kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Kalau ditanya, saya bisa ikut mana? Bisa ikutnya pemerintah. Biar apa ya udah lah ya. Kalau dia yang salah ya salahnya pemerintah. Ya. Oke, jadi tadi qaddarnahu manazila hatta efeknya adalah perhitungan kalender Hijriah. Perhitungan kalender Hijriah ya itu udah termasuk penentuan kapan Lebaran dan kapan Ramadan. Ya, ini Masya Allah keren banget. Jadi jelaskan banget bahwa ya seperti itu. Dan jelaskan ternyata kalau nanti siklusnya bulan di akhir itu bulan sabit. Bulan sabit melengkung seperti tandan kurma yang tua. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana siang dan malam, terus matahari, terus bulan. Nah, ini ayat 40 keren. Ayat 40 itu kayak rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 40 itu kayak rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi, gitu kayak. Oke, kita masuk ke ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an... Apa? Haknya panjangin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun
Fine. Fine. Mulai. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu, la, ini artinya la, tidak. Syamsu ini matahari. Tidaklah mungkin matahari yang bagi, la syamsu yang bagi ini artinya mustahil secara hukum dan sistem. Jadi la syamsu yang bagi, tidaklah mungkin bagi matahari, ya, la syamsu yang bagi laha, ini nyebutin lahanya nih matahari. Tuderika itu dari kata daroka itu kayak nyusul, nabrak. Tuderika, tidak mungkin bagi matahari untuk menyusul, menabrak, mendahului. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Menyusul siapa? Menyusul bulan. Ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Walal lailu, dan tidaklah lail, walal lail malam, dan tidaklah malam sabiqu tuh sama asal katanya dengan sabaqo, musabaqoh tilawatil Quran, tahu, berkompetisi kayak ngedahuluin. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak mendahului siang. Wa kullun, dan setiap dan masing-masing fi falakin, falak ini adalah kayak garis edar. Saya ada ilmu falak juga ya. Garis edar, lintasan, orbit. Falak itu orbit, garis edar, lintasan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Yasbahun itu sebenarnya dari kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang. Berenang itu apa? Bergerak mulus. Kenapa? Karena sebetulnya antara berenang sama jalan itu lebih enak berenang aslinya kalau bisa berenang ya. Nggak capek. Gitu. Sabaha, yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasbahun ini beredar tanpa hambatan lah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. La syamsu, tidaklah, ya, yang bagi mungkin, tidaklah ya, tidaklah mungkin laha antudrikal komaro, tidaklah mungkin matahari mengejar komaro, mengejar bulan, walal lailu, dan tidaklah malam, sabiqu itu mendahului, an-nahar, siang, dan malam pun tidak mendahului siang. Wa kullu fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Falakin, garis edar, yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edar. Ini adalah kesimpulan dari ayat tadi 37 sampai 39. Intinya adalah, ini fakta kosmik ya, bahwa matahari, bumi, dan bulan memiliki orbit yang berbeda. Tidak saling bertabrakan, nggak akan mungkin bertabrakan sampai at the end of the day, hari kiamat. Semua bergerak stabil secara presisi karena gravitasi dan keseimbangan massa. Jika satu orbit terganggu, maka
musim rusak. Ya, jadi itu gara-gara adanya revolusi matahari ini ada musim-musim apa ya? Musim dingin, musim panas, musim hujan ini akan rusak, akan acur-acuran. Iklim menjadi ekstrim. Udah pasti berikutnya adalah kehidupan musnah. Kenapa kok pakainya kata yasbahun ya? Yasbahun itu dari kata sabaha, berenang. Halus banget karena menggambarkan peredarannya itu tidak berisik, tidak saling menabrak, enggak smooth gitu. Seperti ikan yang berenang di air. Sesmooth itu memang. Ya. Jadi uh, ayat 40-nya ini menggambarkan kesimpulan dari ayat 37 sampai 39. Ya. Dijelaskan dengan cukup rinci bahwa masing-masing benda langit ini beredar pada garis edarnya. Mereka tidak akan berbenturan satu sama lain. Garis edar bulan udah pasti totally different dengan garis edar matahari. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, ini berarti juga bulan juga mengelilingi matahari. Sedangkan bumi berotasi pada porosnya, sehingga siang dan malam akan tetap berlangsung selama bumi dan matahari itu ada. Sampai sebelum kiamat lah ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlangsung dengan sempurna. Unbelievable-nya, kenapa banyak banget manusia tidak mampu melihat kenyataan ini dengan jernih, lalu beriman dan mendekatkan diri kepadanya. Ayat-ayat di atas ini, ayat-ayat dari 37 sampai 40 ini, itu kayak menggambarkan fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh para ahli start dari abad ke-17 Masehi. Matahari, bumi, bulan, dan seluruh planet serta benda-benda langit lainnya bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan dan pengaturan tertentu. Semua ada aturannya. Kita itu, nah itulah masalahnya. Makanya kenapa yang paling penting itu sebetulnya, belajar Al-Quran, cara membaca dengan baik penting sekali, tapi tidak kalah penting adalah memahami artinya, maknanya. Makanya nanti bunda-bunda soleha, kita ketika di bulan Ramadan itu kan, bulan Ramadan itu disebut bulan suci, kenapa? Bukan karena puasanya, tapi karena bulan Al-Quran, bulan kita berdekatan dengan Al-Quran. Udah nggak zamannya lagi kita balap-balapan untuk buru-buruan banyak-banyakan khatam Quran, tidak. Yang paling penting adalah bacanya sudah baik dan benar atau tidak. Makanya kalau pas bulan Ramadan itu kayaknya ada banyak deh kayak kajian-kajian yang benar-benar tuh kayak tadarus. Jadi ustadznya atau ustazahnya itu baca dari juz. Tapi biasanya ustadz ya. Kenapa? Karena kalau ustazah ada mensnya, ada waktu mensnya. Kalau walaupun ada juga ulama yang membolehkan baca nggak apa-apa, tapi kalau saya prinsip kehati-hatian bukan la yamassuhu illal mutahharun, ya tidak menyentuh, tidak disentuh, Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan, kecuali orang-orang yang suci. Uh, jadi saya tidak meneruskan tilawah biasanya kalau lagi ngaji. Jadi cuma baca terjemahnya. Jadi yang paling penting kalau sekarang udah seusia ini adalah kita memahami Al-Quran. Jadi nanti pas Ramadan itu bacanya lebih pelan, speednya harus udah lebih pelan. Kalau perlu ikut tadarus itu. Jadi dengerin kita cara bacanya, kita ngikutin, melihat Al-Quran. Oh, cara bacanya begitu. Dan plus ngebaca artinya. Ya, kita nggak akan pernah tahu ini. Saya yakin Bunda bertahun-tahun dari usia apalah kapan pertama kali ikut pengajian bareng ibunya, udah denger ini Yasin. Surah Yasin ini diulang-ulang tiap Jumat tuh, tahlilan juga Yasinan. Tapi nggak pernah tahu, ternyata di dalam surah Yasin ada ilmu fisika yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah baca artinya. Itulah kita harus baca artinya. Kita nggak akan pernah tahu moral story dari suatu cerita kalau kita nggak tahu artinya. Kita nggak akan pernah tahu pesan apa yang terkandung di dalam Al-Quran kalau kita tidak tahu arti.
Bagaimana kita tahu ada tokoh antagonis atau protagonis ya kalau kita artinya aja nggak tahu. Itulah kenapa nih Bunda, orang-orang di luar sana yang mu'alaf itu keislamannya jauh lebih mantap dibandingkan kita-kita yang lahir dari yang terlahir sebagai Islam. Kenapa? Karena kita terlahir dari Islam, udah ikutin ritual, belajar ngaji, terus ngaji, udah ngaji. Ngajinya ya udah ngaji dari itu aja terus balap-balapan hatam sampai ribuan kali tapi nggak pernah tahu isi Al-Quran apa. Karena nggak pernah baca terjemahannya. Sedangkan orang-orang di luar sana yang menjadi mu'alaf, ketika pertama kali mereka mu'alaf, mereka tidak bisa baca Quran. Sama seperti Rasulullah nggak bisa baca Arabnya itu. Tapi Rasulullah kan paham artinya. Orang-orang mu'alaf di luar sana itu, dia tidak bisa membaca Arab, tapi dia bisa membaca artinya. Makanya kira mereka menemukan kebenaran. Oh, ternyata Al-Quran itu benar. Maka aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku mengimani Al-Quran dengan sepenuh iman. Karena tahu artinya. Sedangkan kita, Masya Allah, sampai usia tua, sampai meninggal pun kadang-kadang nggak tahu. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bertemu di majelis Sukabakti ini. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, tahu bahwa di dalam surah Yasin, isinya macam-macam. Termasuk tentang teori fisika ini. Oke, sampai 40 aja ya. Oke, baik. Ayat 37. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Wa ayatun, dan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian adalah, untuk mereka adalah malam. Naslahu, yang kami tanggalkan darinya siang, fa idahum mudlimun, maka seketika itu gelap gulita. Jadi ketika siang ditanggalkan langsung gelap gulita, itu waktunya malam. Wa ayatun, alif ya 2 harokat, tanwin ketemu lam itu adalah idgham bila guna, langsung dilebur aja. Lailu, ini bukan alif lam kemudian. Ya, dia malah al-lailnya itu lebih ke alif lam samsiyah. Ya, karena langsung ketemu sama hurufnya itu. Terus lam harokat fathah ketemu sama ya sukun adalah sifat lim. Al-lailu, al-lailu, ya ini kalau diwakafkan lail, jadi kayak matlin ya. Naslahu, naslahu, naslahu minhun, nun sukun ketemu ha, ini adalah izhar, harus jelas. Lupa. Ya, haknya 2 harokat. Fa'idha, zalnya 2 harokat lagi, matobi'i. Hum mudlimun, mim sukun ketemu mim adalah idgham mimi, idgham mitlain. Ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Munnya di belakang adalah mat alif sukun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Asannya sih emang disambung aja ya, Bu, biar nggak merusak arti. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Dan tanda kebesaran bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan darinya, maksudnya dari malam, siang, maka seketika itu gelap gulita. Ayat 38-nya.
wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu dan matahari tajri beredar limustaqarril laha pada garis edarnya. Dzalika demikian itulah takdiru ketetapan al-azizil alim. Allah yang maha aziz, maha perkasa dan maha mengetahui. Wasyamsu alif lam samsiyah, tajri jimnya adalah qalqala, ro-nya 2 harokat matobai, limustaqarril laha, ro-nya tanwin ketemu lam adalah idgham bila gunnah ya. Dzalika dalnya 2 harokat matobai, taqdiru qafnya qalqala, dalnya 2 harokat matobai, al-azizi alif lam qamariyah, zainya lagi matobai, al-alim alif lam qamariyah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. 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 Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara dan bulan qaddarnahu ditetapkan manzilah ya, beredar pada manzilahnya sampai 'ada kal urjunil qadim, sampai ke posisi seperti urjunil qadim adalah tangkai kurma yang melengkung. Ya, tangkai kurma tua yang melengkung. Bentuknya kayak sabit, sabit kekuningan. Ya. Wal qamara alif lam qamariyah qaddarnahu, nunnya 2 harokat matobai, manazila nunnya 2 harokat matobai, hatta taknya 2 harokat matobai, ada ainnya matobai juga, kal urjuni itu pakai ain ya. Jimnya 2 harokat matobai, al-qadim alif lam qamariyah, dalnya mata alif sukun. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Akhir. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu tidak, matahari yang bagi tidak mungkin matahari laha terhadapnya, maksudnya terhadap qamar, antudrika itu meninggalkan qamar, maksudnya apa? Mendahului qamar. Tidak mungkin matahari mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam mendahului siang.
Wa kullun dan masing-masing fi falaki yasbahun. Beredar pada garis edar. Falak, pada falak. La syamsu lamnya matobe. La, sebetulnya aslinya matobe'i. Tapi karena dia sudah gabung sama apa namanya, sama si alif lam komariah, maka dia jadi nggak nggak ini lagi. La syamsu mana gitu. La syamsu alif lam samsia ya, asyamsunya. Yang bagi nun sukun ketemu ba itu adalah iklat ya. Jadi bacanya nunnya diberubah jadi mim. Laha an tudrika, haknya itu matobe'i, dua harokat bertemu dengan alif tidak dalam satu kata mad jaiz mufasil ya. Bisa sampai 2 sampai 5 harokat atau 2 4 6. An tudrika nun sukun ketemu ta adalah ikfa. Oh, ini lupa ditulis. Nun sukun ketemu ta adalah ikfa. Ya. Nun sukun dengan ta adalah ikfa. Afwan. Takut lupa. Ini ikfa berarti dia harus disamarkan. Ya, nun sukun ketemu ta. Bukan ang tapi an tuderika. Tuderika al-qamara alif lam qamariyah. Walal lailu. Walal lailu. Lail itu adalah sifat lin. Sabiqu, sa-nya ini adalah matabi'i. Ya, matabi'i. Oke. Apa sambil ditulis aja. Matabi'i dibaca 2 harokat, sa-nya. Ya. An-nahar. An-nahar. An-nahar ini adalah alif lam samsyah. Haknya sebetulnya matobi'i, tapi kalau diwakafkan karena ngambil nafas, itu jadinya kayak mat arid sukun ya, karena matobi'i bertemu dengan huruf ro yang berharokat, diwakafkan. Nahar. Wa kullu fi nun sukun ketemu fa ini adalah ifa. Fi fa-nya 2 harokat matobi'i. Ya, tanwin ketemu ya itu adalah idgham biguna ya, idgham biguna fi falaki yasbahun. Yasbahun. Yasbahun haknya adalah mad arid sukun. La syamsu yambaghi laha tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. La syamsu yambaghi laha tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. La syamsu yambaghi laha tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Apa tadi salah gerak? La syamsu yambaghi laha tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. La syamsu yambaghi laha tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Wa ayatul
ja'ahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muslimun. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan darinya siang, maka seketika itu gelap. Muslimun. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya, pada garis edarnya, yang demikian itulah ketetapan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan beredar pada manzilahnya sampai ada kal urjunil qadim, sampai ke bentuk tandan kurma tua yang melengkung. Maksudnya bulan sabit loh. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendahului bulan dan tidaklah malam mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edar. Oke deh, alhamdulillah. Oke Bunda, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan Ustazah benar. Dari dulu emang kita baca surat aja, terus kita nggak tahu artinya. Setelah dijabarin yang begitu spektakuler ya Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu benar-benar luar biasa. Dan saya merasakannya Ustazah. Terus ini sebenarnya saya lagi ada di luar daerah di Solo. Terus yang saya tanyakan, kenapa nih Ustazah kok bulan Masehi dan bulan Hijriah ini tidak pernah sama tanggalannya? Kadang-kadang kita susah untuk menentukan puasa Ayyamul Bid gitu. Di sini udah tanggal berapa, di sana belum begitu. Itu apakah memang seperti itu Ustazah? Jadi bagaimana penjelasannya Ustazah? Itu aja. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Jadi penentuan kalender Masehi dan kalender Hijriah itu memang beda sama sekali. Tadi sudah disebutkan ya, kalau Masehi itu adalah kalau Masehi itu pakai garis edarnya matahari ya, evolusi matahari, sedangkan kalau si Hijriah itu pakai kalendernya lunar kalender, peredaran bulan. Mungkin saya jelasin lagi nih. Jadi kalau kalender Masehi itu kan berdasarkan matahari, solar calendar. Acuannya itu peredaran bumi mengelilingi matahari. 1 tahun itu kurang lebih 365,24 hari lah. Itulah kenapa di bulan Februari itu ada tambahan, kadang-kadang 28, setiap 4 tahun sekali 29. Ya. Jadi terus kalender Hijriah itu pakai peredaran bulan mengelilingi bumi. Berapa lama? 1 bulan itu 29,53 hari. Jadi 1 tahun Hijriah itu sekitar 354 hari. Dan awal bulan itu ditentukan oleh hilal. Nah ini akar masalahnya, sistemnya tuh berbeda total. Jadi tidak mungkin sinkron permanen. Bahkan tanggal Hijriah itu kesannya tuh kayak maju terus gitu kan. Ramadan tahun ini belum tentu sama, ya pasti nggak sama Ramadan tahun depan. Bedanya bisa sampai seminggu. Karena tahun Hijriah ini 11 hari lebih pendek dari Masehi.
Akibatnya eh, Ramadan itu bisa beda-beda. Ini justru bukan kekacauan, tapi desain dari Allah supaya apa? Supaya ibadah dirasakan di semua musim. Kebayang nggak sih kalau bulan haji itu sama dari tahun ke tahun? Berarti dari tahun ke tahun ya rasanya seperti itu aja. Ini kan beda-beda. Nah, kalau tahun 2025 itu adalah musim panas terakhir untuk bulan haji. Jadi insya Allah tahun-tahun berikutnya eh, kita ngerasain musim yang lebih adem, lebih bermakna. Nah, terus balik lagi nih, kenapa penentuan ayamul bid jadi terasa sulit? Apa itu ayamul bid? Itu kan puasa setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Disebut bid, itu artinya putih. Bid, bid. Baido sebenarnya. Karena bulan purnama atau malam terang. Terus masalahnya, eh, kenapa susah nentuinnya? Nah ini, makanya tanggalannya harus cari yang tanggalan ada hijriahnya. Harus ada tanggalan hijriahnya. Jadi purnama itu bukan tanggal 15 setiap bulan. Setiap bulan kalender Masehi, tapi 15 kalender Hijriah. Purnama itu mengikuti Hijriah. Jadi bukan ayamul yang sulit. Jadi kita yang ganti kalendernya aja. Ganti kalendernya, cari kalender yang ada kalender Hijriah. Kalau misalkan ternyata acuan kalender Hijriah kita udah ternyata juga salah, ya wes, jadi ya udah, itu kesalahan bukan dari kita. Terus nanti ini ada tanya lagi nih, aduh, tadi sempat saya bahas kenapa metode, kan kita tuh ada metode hisab dan rukyah ya, kenapa bisa beda ya? Nah ini ini saya bantu luruskan ya. Kalau rukyah itu artinya melihat hilal secara langsung. Dilakukannya saat apa? Saat matahari tenggelam tanggal 29. Matahari matahari terbenam tanggal 29. Ini tanggal 29 Hijriah ya, sudah pasti ya. Nah, karena kalau tanggalan hijrah itu kan ada 29 sama 30 ya. Jadi pas waktu tanggal 29 kita suka tahu ya, jadi kayak untuk menentukan Ramadan itu pokoknya tanggal 29 Hijriah bulan sebelumnya ya, sebelum bulan Ramadan, si bulan Sya'ban itu udah dicek tuh. Apakah hilal terlihat? Hilal itu kayak apa ya namanya? Kayak ya cikal bakal bulan gitu, kayak titik gitu aja. Jika hilal, kan tadi saya sudah sampaikan bulan itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 29 itu kan bentuknya tuh kayak circle gitu kan. Siklus. Dari kecil jadi sabitnya makin besar 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 setengah lingkaran sampai full lingkaran tanggal 15 terus balik lagi ke bawah kan. Kalau hilal terlihat pada metode rukyah, maka udah pasti besok tanggal 1. Kalau tidak, maka bulan digenapkan jadi 30 hari. Kelebihannya ini tadi metode rukyah ngelihat langsung, ini sangat tekstual sesuai dengan hadis, mengikuti penglihatan manusia. Tapi kekurangannya adalah, masalahnya adalah satu negara ini kan kita tuh ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Beda-beda. Luas. Kita tuh negaranya nggak sekecil Swiss gitu kan. Jadi ada rentang waktu yang berbeda. Kekurangannya itu nanti kita terhalang cuaca. Ketika cuaca mendung, maka jadi nggak kelihatan hilalnya tuh nggak kelihatan. Akhirnya terjadi perbedaan hasil antar daerah. Ya, metode metode rukyah ini biasanya pemerintah kita pakai rukyah. Dia ngelihat dulu. Ngelihatnya secara rata-rata. Kelihatan nggak? Jadi pada waktu tanggal 29 Hijriah, 29 Syakban, itu semua ahli-ahli dari setiap titik pemantauan. Ya, kalau di Jakarta ya memang di planetarium itu ya, di daerah situ. Terus ada juga di daerah Cakung loh. Dari Cakung tuh udah dari dulu tuh udah ada ini hilal, keren nggak sih Cakung? Cakung tuh udah ada. Terus mungkin kalau di Bandung tuh di Boscha ya, Boschka. Boschka tuh ada di beberapa titik lah. Itu mereka ngelihat bareng-bareng ada nggak hilal, nanti mungkin dirata-ratain. Rata-rata apakah mayoritas ngelihat hilal atau enggak? Kalau mayoritas ngelihat hilal, oke, berarti Ramadan jatuh besok.
Kalau ternyata mayoritas tidak melihat hilal, maka Ramadan diundur 1 hari lagi. Itu ruqyah. Kalau metode hisab, ini yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah biasanya. Muhammadiyah itu bukan aliran ya. Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu bukan manhaj. Muhammadiyah NU itu bukan manhaj. Tapi dia mah ini apa namanya? Lebih ke ormas ya, ormas gitu. Dia pakai metode hisab. Hisab ini adalah perhitungan astronomi. Jadi itu udah dihitung secara presisi posisi bulan, ketinggian hilal, sudut elongasi. Jadi apa? Bisa diprediksi dari jauh hari. Makanya itulah kenapa pengumuman dari Muhammadiyah itu sudah diumumin dari jauh hari. Bahkan dari kalendernya kadang-kadang kalender Muhammadiyah udah ketahuan itu. Ya, gitu. Kelebihannya memang akurat secara sains, konsisten. Tapi kekurangannya menurut sebagian ulama tidak melihat secara fisik. Intinya apa? Intinya bahwa metode hisab dan ruqyah itu bukan apa ya, bukan musuh ya. Jadi aku lebih ini, aku lebih pro pemerintah, aku lebih pro Muhammadiyah, enggak. Hisab itu emang alat bantunya. Ruqyah ini kayak mengkonfirmasi, ngelihat secara langsung. Terus nanti gimana nih cara aman menentukan ayamul bid? Ya udah, kita sebagai istilahnya jamaah ya pegang kalender hijriah resmi. Mau pakai yang versi Kemenak apa versi ormas terpercaya? Kan ada kalender dari Muhammadiyah gitu kan. Atau NU ya. Tapi kalau NU tuh lebih ke Kemenak sih sebetulnya. Terus nanti tandai. Ya udah, lihat aja 13, 14, 15 Hijriah. Abaikan dulu tanggal Masehi, beda. Tanggal 4, 13, 14, 15 itu gitu. Jadi lihat lagi, puasa sunnah itu fleksibel, dia nggak wajib. Salah satu hari karena ketidaktahuan tetap berpahala. Ya, jadi ini bukan sebagai challenge ya, ya memang itu. Hikmah besar di balik ini adalah kenapa tidak sinkron antara kalender Hijriah dan Masehi. Allah tidak ingin ibadah itu terjebak rutinitas. Hanya mengandalkan angka, tapi melatih kesadaran langit. Jadi mengajak manusia tuh kayak menengadah. Ini semuanya adalah qadarullah, ya udah hitungannya secara presisi. Jadi makanya masa haji nggak akan tidak selalu di musim panas dan tidak selalu di musim dingin. Begitupun Ramadan tidak selalu ya kalau kita sih kita nggak ngerasain ya di Indonesia mah ya. Kalau di luar negeri ini pengaruh banget loh. Ramadan itu kalau bisa jangan musim apa namanya? Jangan musim panas. Tapi kalau musim panas dia di negara luar musim panas itu justru siangnya lebih sebentar dibandingkan malamnya. Kalau musim dingin siangnya lebih panjang. Itu jadi berpengaruh sekali. Ya, oke, bisa dipahami ya Bunda. Jadi ini bukan masalah ya. Bunda aja cari kalender Hijriah yang terpercaya. Oke. Terima kasih Ustazah. Apakah ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.